Ini tuh bukti bahwa aku itu kalau punya masalah nggak aku inget-inget. Makanya aku bingung nih konteksnya gimana. Masa. Ada. Coba apa masalah Anda? Iya, Pasti yang nonton nanya ini konflik apa sih sebenarnya, mereka bicara apa sih? Di belakang layar. Iya, ini karena kita bahas maaf-maafannya. Jadi Iya. bukan fokus ke konfliknya. Bukan, Tapi ini maaf-maafannya. lagi ngasih tahu bahwa ternyata kita punya konflik juga. Iya, Iya, punya. dan Lantaran kita- terus orang dakwah kumpul apa gitu. Kita tuh ya udah berapa kali bikin konten lebaran-lebaran, tapi perasaanku dari setiap konten lebaran kita tuh ada satu yang terlupakan. Apa Kita tuh? cuma cerita-cerita Ramadannya doang, tapi kita tuh nggak maaf-maafan, tau nggak? Abis lebaran kita rapat berantem lagi, mumpung. Ya percuma maaf-maafan. Oke. Mumpung. Kan berantem lagi. Aku mau tanya dulu. Menurut antum paling berkonflik dengan siapa nih di tahun ini? Ini belum pernah dibahas nih. Belum pernah dibahas. Kapan? Antum. Tahun ini. Diu ngaji. Nggak ada yang konflik sama saya. Wajahmu yang Oke, kalaupun memendam dendam itu Kak. kalaupun kita Iya, nggak bener, ngerasa, aku siapa nggak tahu sama orang lain siapa. ngerasa. Ada yang merasa Iya. start konflik. Yo, Karena ya, itu katanya jujur-jujuran. orang yang paling bersalah itu yang merasa nggak bersalah. Ya aku kata satu. Wimar siapa? Semua orang udah tahu. Siapa? Lah ya itu yang banyak rame itu ya konflik kan. Internal Yu ngaji. Yang kita bisa maafan di sini. Oh, yang Aku tuh antum sebenarnya ingat itu pengen terus. bela Bimar cuman ngapain gitu. Enggak, yang itu kasus itu karena itu kan sebenarnya konteks ya. Menurutku Bukan malah hanya untuk kesempatan itu. contoh. Kesempatan itu. Tapi Berarti antum kesempatan. belain aku dong. Berarti antum belain aku. Enggak. Ya musuh antum lah. Mas Wimar juga kayaknya nggak perlu dibela deh. Kenapa? Kalau dia mau belain tahu kan? Kenapa? Ya mungkin listriknya sudah Transferin dulu ya. Jadi siapa kalau antum? Minta maaf nggak? Gimana konteksnya? Langsung di fait accompli gitu ya. Kok jadi Ridho Mood. Coba antum dulu siapa? Antum lah. Bab apa? Ayo. Ini kok kayaknya Wah, berarti harus ada. ada konflik padahal kan nggak harus ada Iya. konflik. Iya. Nggak harus lah. Harus lah. Yang ngusul. Hah? Yang ngusul antum. Aku Ridho. dengan Ridho pernah berdebat masalah mixer. Do, aku minta maaf. Sudah aku endorse nih ya. Ya. Luar biasa ya. Diskon. Itu namanya apa tadi? Gas lighting. Ya gaslighting. Diskon setengah kilo ya Do. Sama Ustadz Hussein berdebat masalah modif lagu. Masalah selo. Hah? Ah, Oh selo. Oh, selo. Ini kalian nggak tahu ya, di belakang layar orang-orang tahu kan Itiba Acara tuh apa? acara Itiba itu wah sukses luar biasa keren. Rukun bersatu. Bersatu, Yu ngaji solid. Gitu ya, wah. Padahal sulit. Wah, itu suatu hari tiba-tiba acara tinggal seminggu lagi Ustadz Hussein, Mau check aku mau out. main selo aja lah, beli di Tokped, tahu kan alat selo gitu. Kayaknya jangan deh Tat kata. Bentar. Itu tuh konteksnya ya. Iya. Aku udah punya selo. Oh, terus aku antum mau mau check beli out itu? senar sendiri. Oh, Itu senar. seloku sendiri, senarku sendiri. Kok nggak boleh gitu Ya loh? berarti antum main sendiri tadi. Bener itu solusi. Jangan di Itiba bikin acara sendiri. Aneh banget itu. Seumur-umur aku mau beli sesuatu pakai uangku sendiri, barangku sendiri, tapi dilarang orang gitu. Bukan ngelarang belinya, tapi ngelarang acara Itiba antum main selo. Aku tahu Gitu. yang paling bermasalah tahun ini Mas Husen. Iya. Karena Mas Husen punya masalah sama disco. Sama antum juga kan? Oh iya. Dia pernah bilang sama Mas Husen, Mas aku tuh kayak nggak merasa diperhatiin gitu. Siapa? Kemarin. Aku nggak pernah Iya. diperhatiin. Mm. Sama siapa? Mas Husen. Aku nggak diperhatiin. sama Iya siapa. karena soal penjualan tiket itu. Oh yang iya. Oh iya. Loh, gini. Ini bukan Veta Kompli, ini Davide It Imran. Apa itu? Ini Politik pecah belah itu kayak gini nih. ini tuh bukti bahwa aku itu kalau punya masalah nggak aku inget-inget. Makanya aku bingung nih konteksnya gimana. Masa. Ada. Coba apa masalah Anda? Iya waktu itu ada masalah. Tapi Nggak. sekarang tuh aku kayak masalah apa gitu. Enggak gitu. Beneran. Kayak Sekarang gitu. aku udah dapat konteksnya. Oke, Oh iya. Dan itu selesai dengan soft Video landing kan klarifikasi. itu. Top landing. Soft Oh, landing. pas kalian ini ke
Spanyol itu ya. Udah setelah. Ini bagus loh supaya mereka belajar untuk bisa mengatasi konflik. Nggak gini, di ngaji itu apa-apa dibecandain. Nah, giliran ada yang bener-bener serius dibecandain. Padahal resikonya lumayan. Ya, gimana? Nah, diceritain ngapain? Ya contoh. Jadi ceritanya ngomong tiketing itiba gitu. Ustadz Husain mutusin A. Padahal antum yang paling jago jual tiket. Di sini iya. Harus diakui itu. Iya, memang. Gitu, makanya aku ngasih saranku itu based on my experience. Based on my experience. Gitu. Nah, ternyata sarannya dimentahkan dengan argumentasi yang sangat tidak yuk ngaji. Apa tuh? Ya di yuk ngaji ini kan aku kan ngerasa ya kita itu apa-apa kan didiskusikan untuk mencari pendapat yang terbaik. Ya. Bukan cuma sekedar ngomongin aturan atau bukan sekedar ngomongin batasan-batasan, tapi apa sih yang terbaik itu yang harus, yang menurut aku itu menjadi bikin aku nyaman di yuk ngaji. Karena ya kita di sini berarti ingin menuangkan sesuatu yang ya to the max lah. Kita nggak kompromi dengan itu kalau urusannya dakwah to the max. Nah, ini aku ngerasa kayak udahlah, nggak usah ini kan sudah hasil rapat kemarin, kita harus menghargai hasil rapat. Ya kayak Karang Taruna ini ya. Kalau udah diputusin rapat nggak bisa dirubah gitu. Nah, itu di situ aku kesimpulannya antum nggak nyaman di yuk ngaji. Kok aku merasa seperti itu ya? Apa mau fokus di ngefast ngeslow? Kalau ditanya langsung daerah kayak gitu jawabannya sih iya. Aku tuh nggak nyaman di yuk ngaji, cuma masalahnya Allah tuh ngasih keluarga ini buat dakwah. Antum merasa keluarga? Kenapa kita enggak ya? Ya ini. Nah, ini aku senengnya Dusta Cahyo nih. Iya. Memang di sini itu bukan tempat untuk bersinggah ya. Iya. Tapi untuk bersungguh-sungguh. Iya. Maksudnya ini buat yang nggak tahu nih, aku kasih tahu ya. Di grup WA aja keluarga Yuk Ngaji itu luas yang bukan member inti. Grup intinya Yuk Ngaji kawan. Kita ini kawanan apa keluarga sih? Guys punya alasan. Apa tolong lah ya. Kenapa Yuk Ngaji kawan? Aku punya alasan sendiri. Kadang kawan tuh lebih dekat daripada keluarga loh. Iya. Gitu ya. Kita anak nongkrong tuh kadang lebih enak curhat sama temen daripada sama orang tua gitu ya. Tapi ya aku ngerasa akhirnya kita tuh ya udahlah bukan keluarga gitu. Iya, itu memang dinamika seperti itu tuh wajar. Oh. Dalam hubungan sosial dengan relasi sosial. Masya Allah. Karena dengan cara begitu kita akan makin memahami satu sama lain. Menarik. Terus pada akhirnya kan waktu itu kan langsung dibikin rapat khusus kan. Waduh. Yang akhirnya kita satu sama lain tuh memahami, oh begini nih jalan keluarnya. Kayaknya bukan satu sama lain, Mas. Semuanya memahami seseorang. Ya udah terima aja. Dia emang orangnya begitu ya. Ini nggak bisa didebat loh nih. Nggak bisa didebat loh nih. Antum mau minta maaf nggak? Aku komplain dulu. Ini dalam rangka membuat salah dulu, baru nanti bisa minta maaf. Iya. Umur cukup. Ya gitu. Jadi pada realitasnya hubungan-hubungan yang ada itu tidak selamanya harus harmoni. Kadang ada konflik, itu wajar. Ada diskusi, ada seseorang yang nggak puas, ada yang merasa paling hebat sendiri gitu kan. Bener itu, bener itu. Iya kan? Ini ngomongin antum. Paling hebat sendiri. Aku nggak ngerasa. Ada yang merasa nggak merasa. Aku juga tidak merasa itu. Loh, kalian tahu nggak kena alasanku pindah ke Jogja itu? Kenapa nggak nyaman? Di Ngaji. Gak nyaman di Ngaji. Aduh. Ya, maka dari itu memang adalah gesek-gesekan kita selama 1 tahun jalan gitu ya. Saya mohon maaf kepada Pak Ustadz. Mohon maaf kepada Mas Wima. Diterima nggak? Ntar dulu. Diterima Antum minta nggak? maaf, salahnya apa? Kita pernah debat masalah tiba-tiba antum bawa di rapat, habis rapat tiba-tiba ngomongin Fuad sama Rizko nih dakwahnya kok begini, intinya begitulah ya. Main K-pop segala macem, nanti di luar sana salah tanggap. Itu tensinya langsung naik tuh. Gak cuma itu. Akhirnya aku tahu. Rupanya memang Wimar tuh bermasalah dengan para komika. Iya. Fuad komika tuh bermasalah Loh, ya aku kan? openernya Fuad loh. Iya. Persen. Ustadz Husain komika bermasalah ya Loh, kan? aku Aku jadi roadshow komika. openernya Fuad. Tapi antum sama aku baik-baik aja karena aku bukan komika. Oh, Ya antum kan? harus ini dulu Tadi komika. katanya antum punya masalah sama. Sekarang
berubah lagi. Gimana? Bener itu bener. Aku tadi bermasalah gara-gara belain komika. Itu coba. Terus gimana? Nggak ada masalah. Ya enggak itu maksudnya ada kadang perspektif yang nggak ketemu aja. Kalau dari perspektif Mas Wimar tuh bener memang gitu ya. Kalau kalian tuh gimana sih nanti di luar sana ada yang sebagai opener tuh memang kalau bener, kalau nggak bener orang bener. Kasih tahu bisa Kenapa sering bermasalah kita? Iya. Ini. Gitu. Tapi kan seiring waktu ternyata tahu itu benar, tapi mungkin momennya kurang pas gitu. Intinya kan sampai Fuad juga bikin video apa yang kemarin itu kan habis dari sana kan untuk khusus membership sampai segitu ya. Aku tahu. Apa? Semua orang yang salah Iya, masalah kenapa bikin video ya? Dan membership. Iya. Membership. Dan setelah mereka bikin video berarti karirnya tambah naik loh biasanya loh. Fuad nambah naik karirnya. Setelah itu ya. Naik dia. Dia bikin acara spesial show 2 kali dan dalam diakui setahun. sama komika. Diakui sama komika. Bikin konflik ya. Aku tolong dibikin konflik. Biar aku naik. Harus antum yang bikin video. Siap. Tapi YouTube dia belum bisa membership. Baru 2 konten ya. Ya gitulah. Tapi kan beberapa kali pertemuan habis itu ya udah cuma miskom doang dan momennya kurang pas aja. Gitu. Beres. Terus udah dimaafin belum? Udah dimaafin belum, Rizko? Lo Kebalik. Iya, harusnya yang minta maaf tuh yang nyari masalah ya dia. Ya. Dia gak ngerasa nyari masalah tuh. Betul. Iya. Betul. Terus? Ya aku memang gak nyari masalah. Aku di situ lagi nasehatin. Oke. Cuma dengan cara terbuka. Kenapa? Karena aku nganggap kita kan kawan. Bukan keluarga ya? Bukan keluarga. Kita kan kawan. Ternyata bukan kawan. Iya. Kawanan. Ternyata cuma kawanan. Ya udahlah. Ini pasti yang nonton nanya ini konflik apa sih sebenarnya mereka bicara apa sih? Di belakang layar. Iya, ini karena kita bahas maaf-maafannya. Jadi bukan fokus ke konfliknya. Bukan, tapi ini lagi ngasih tahu bahwa ternyata kita punya konflik juga. Iya, punya. Dan kita terus orang dakwah kumpul apa gitu. Dikira nggak ada masalah. Jangan justru salah. orang makin ngumpul pasti makin bermasalah. Bener. Nah, dan berbagai konflik-konflik itu makanya kita jarang-jarang kumpul aja lah. Kesimpulannya ada masalah dong. Jarang kumpul yang lebih bermasalah. Oh gitu. Iya, yang sering jauh-jauh kumpul ada masalah. Ada masalah. Biar nggak ada masalah. Kita harus banyak-banyak ngumpul dan kadang-kadang berpisah. Apa sih? Ini Mas Ayo jarang ngumpul loh. Iya, Itu bermasalah. tuduhan bukan. Tapi aku rasa udah nggak ada masalah sama Mas Ahyo memang. Ya kangen ya antum ya? Kangen Jarang ya? kumpul, jarang Iya, ada masalah. karena udah pindah. Coba ada di sini. Oh, berarti kangen dia sama antum. Iya. Karena konflik itu justru mendekatkan. Karena gesekan itu kan nggak mungkin jauh kan. Ini namanya nggak gesekan. Gesekan kan dekat. Agak lain ya. Agak lain ya. Lo enggak lah. Kemarin yang barusan kan jauh, enggak dekat, tapi gesekan kan. Loh, gara-gara gesekan. gesekan jadi deket. Gitu konteksnya kan aku nggak kenal. Terus jadi masalah. Yang bikin masalah bukan aku loh, yang motong video yang bikin masalah. Nah, dari situlah kemudian muncul gesekan. Itu yang motong videonya aku loh, Mas. Biar jadi masalah ya. Kan udah minta maaf tapi. Iya. Itu pentingnya kelas konspirasi itu kayak gitu ya. Jadi bisa menarik sesuatu dengan bercanda sudut ya. pandang. Nanti yang percaya unik. lagi orang enggak bercanda. Kira-kira mau memaafkan yang motong video nggak Mas? Maafin. Oh, maaf. Aku ngerasa dia juga bukan sengaja sih. Sengaja tuh lihat dia tuh. Enggak. Karena gini. Gak Bentar ya, ada bentar. motong video gak sengaja itu gak ada. Itu di akunnya, itu namanya Show Store ya. Iya. Blok tolong ya semuanya. Di akun itu. Aku maafin tapi blok aja. Emang dia punya toko Show Store. Iya, itu kayak akun ini bohong-bohongan abal-abalan gitu. Maksudnya bukan abal-abal, unofficial gitu, bukan official dari Ustadz Felix. Itu aku ngelihat dia memang selalu motong kajian di Mutakin itu dan jadi berapa bagian. Nah, kalau dia cuma motong bagianku yang pas lagi jadi masalah itu tok, mungkin aku akan nganggap oh ini memang orang dasar Nyari-nyari pengen framing gitu. Ya. Tapi ternyata enggak. Jadi dari kajianku 1 jam itu jadi berapa belas cutting gitu. Nah, itu memang rutin dia tuh nguploadin itu. Ya minimal dia harus minta maaf lah ya. Kalau yang dengerin Oke, yang minta maaf silakan lah Japri sama. biar kita kenalan. Kalau Iya. mau minta maaf boleh. Tapi Dan ya, bawa sepatu bola ya. kenapa harus Main bola. Aku nggak bisa main bola. Sliding palanya. Justru itu yang kita perlukan, gak bisa main bola itu. Aku selama Ramadan itu tungkak sama denggolku libur. Biasanya dagu kena. Gitu ya. Biasanya Minimal begitu sih. jakun lah ya. Jakun lah ya. Nah, pindah ke belakang jakun.
Ya jadi insya Allah harus clear ya. Ini orang bukan jahat insya Allah. Iya. Bodoh aja. Motong itu nggak dipikir itu. Ya. Aku minta maaf ya kata-kata barusan ya. Tapi itu beneran kan. Oh dipotong lagi ya. Dipotongin diupload lagi ya. Dikirim ke Panji yang melihara ular kan. Wah. Masalah semua Panji tuh ngirim kobra dan nanti masih ya. Panji ini apa? Panji itu banyak. Panji petualang. Kalau ini kan yang pertama Panji komika, nanti bisa meningkat jadi Panji petualang. Nah, kalau Balik meningkat lagi jadi Panji gumilang. Panji manusia milenium. Wow. Disulap ya, jadi petir ya. Iya, antum disulap dari Milky Man. No? Yang penting gak kayak politisi. Gimana? Panji kosong janji. Oke, pembahasan selanjutnya. Orang yang masuk nih ya. Kebayangkan lagi rapat terus begitu rasanya pengen konflik gak sih ya? Ganti aja. Iya, rasanya aku pengen gak jadi minta maaf deh. Gini bagus kayaknya kita nih. Gimana Mas ngomong apa lagi Mas? Memang Ustadz Husein tuh harus dicegah guys gitu ya sekali ya. Iya, ini selonya itu. Tapi apa? Bagusan ya. Enggak tadi ya Panji itu loh. Iya. Ya kalau videonya dipotong ya nggak ada masalah sih. Iya. Kalau Panji yang ular tuh kalau ularnya dipotong itu masalah. Aduh. Iya. Kenapa masalah? Ya mati lah ular kan dipotong. Aduh. Setelah saya pindah itu memang bentuk konfliknya beda. Beda. Gimana Saya menurut merasa di sana sendirian. Oh. Jadi kayak berkonflik dengan diri sendiri. Antum berkonflik gitu ya. Aku nggak bisa jadi memaafkan diri sendiri. Jadi pengen bilang kangen sama kita. Banyak hal yang harus, apalagi kemudian vibe-nya kita kan ya dakwah itu begini. Iya, benar. Sementara di sana itu kan kayak begitu. Iya. Simpel sekali. Masuk. Jadi justru Pantesan aku lihat tiap hari tuh kayak ngeposting gunung. Itu ternyata sedang berkonflik dengan diri sendiri. Padahal kita berkonflik sama orang ya. Ini, aku memang stres di sini enggak. Aku biasa-biasa aja. Yang kayak di Instagram itu ya ada. Siapa bilang gua konflik? Hidup sendiri tuh enak kali. Terus ada orang lihat itu orang ngapain? Iya, bagus. ya, jadi tapi kalau menurut saya ya konflik di dalam katakanlah ya komunitas dakwah itu berharap sih itu sebenarnya untuk mempertajam apa namanya? Konflik ya. Mempertajam permusuhan. Tajam gitu ya. Jangan kasih jeda. Jangan kaji denda. Siapa yang Jangan bisa masuk? Oke. Jangan kasih jeda. Aku padahal udah mau bijak banget loh itu. Sumpah. Aku jadi emosi ini. Ini kesalahan lagi loh ini. Konflik sangat tajam ini. Jadi setiap gesekan Itu hanya membuat Digesek-gesek kok enak gitu ya. Apa nih konflik apa ini? ya kan kalau rautan itu kan harus bergesek untuk Oh, lebih iya. tajam. Iya. Artinya jadi Bagus. memberikan efek untuk katakanlah kemanfaatan. Jadi kalau konflik itu harusnya setelah konflik itu kita tambah Bermanfaat. Kita tajam. itu kalau dalam teori perubahan tuh ada namanya reshaping. Reshaping. Menajamkan ulang. Ya. Itu memang harus digesek sih. betul ya. Kadang harus diputer gitu Ya. dengan gerakan yang cukup kuat. Kemarin antum sama Mas Wimar di Spanyol itu berdua itu bergesek-gesek dan berputar-putar nggak konfliknya? Itu menarik gitu. ini bahaya. Ini bahaya. Itu momen. Jadi gini. Apa yang tuh namanya melakukan gesekan itu bukan menarik, bukan mendorong. Bukan. Aku kan jarang ya maksudnya iya. sekamar Iya. Oh. dengan sekamar, oke. Dengan pria lain ya. Pria lain. Sekamar dengan pria lain itu jarang ya. Suatu pagi di Fes ya itu ya, Fes Maroko ya. Oh, di kota Fes ya. Iya. Once upon a time. Itu bintang 5 sih di situ. Aku Wes, mencium buset. adanya aib di sini. Kita kan double kabin. Double bed. Bednya 2 itu loh. Ya. Twin bed. Double bed. twin. Dia suatu pagi itu teriak-teriak. Ustaz, Waduh. Ustaz bantuin. Antum apain itu? Itu Siapa tahu teman teriak, Aku Ustaz, jangan Ustaz gitu ya. Antum apain? Antum gesek ya? Iya, terjadi gesekan-gesekan apa nih? itu kan aku bilang Top up pulsa aja. istighfar. Oh. Bismillah istighfar gitu.
enggak Ustaz, ini kakiku kram gitu. Jadi aku tuh kram gara-gara mimpi. Mimpi apa? Mimpi digesek. Tahu nggak Instagram yang ya naudzubillah itu loh, yang Zionis Israel itu loh, yang orang yang mohon maaf ya, yang orang-orang Palestina dilempar ke lubang gede itu, terus di atas ditembakin itu. Nah aku mimpi di bawah situ. Aku lagi ngeliat di atas. Yang nembak siapa? Israel. Jadi aku lagi sama orang-orang Palestina di atas ada Israel. Habis itu jadi kayak POV gitu, kakiku nendang-nendang dan itu bener-bener nendang, akhirnya ketarik. Nah ketarik aku bangun kan. Alalala, tolong Sat, aku bilang gitu kan. Terus datang lah, astagfirullah, istighfar, coba bantu. Ini tarik. Malah dikira kesurupan coba. Jadi refleksku tuh ini kesurupan ini, ternyata enggak kram. Ternyata ketindihan. Dan mimpinya unik. Emang kalau orang kesurupan disuruh istighfar dia mau? Iya kan namanya juga ikhtiar kan. Tapi menariknya mimpinya Ustadz itu mimpi akhir zaman. Buset. Tapi kalau dilanjutin tuh ya, itu kan abis mau ditembak itu kan dia sembunyi tuh di pohon gorkot, tapi yang mau nembak Yahudi kan temennya sendiri. Panjangnya mimpi. Tahu gitu aku tendang tadi. Di Israel itu di fest itu. Nah, itu terjadi gesekan itu. Orang itu. Jadi itu salah paham tentang mimpi gitu. Aku pikir kesurupan, ternyata kram. Enggak kan directionnya jelas. Ustadz tolong, Ustadz bantuin, Ustadz kakiku, Ustadz tolong. Udah jelas. Ya dikira yang ngomong bukan antum gitu. Iya, karena tiba-tiba banget gitu loh, bangun langsung kayak apa tuh namanya tuh? Teriak-teriak gitu. Tindian. Histeris gitu ya. Tindian. Ya itulah, itu cerita kesurupan. Tahu nggak arti kesurupan? Kesulitan melupakan urusan mantan. Itu kesemurupan. Dan menariknya lagi tuh, hari keduanya ganti kaki. Bener itu udah. Hari keduanya ganti kaki. Kaki sebelahnya. Aku tadinya nggak yakin loh ada jin kesurupan. Setelah ini aku yakin kayaknya itu. Iya. Tapi hari kedua aku udah paham. Oh ini kram. Tapi nggak ditolong. Hari ketiga gimana? Karena Hari aku udah ketiga paham, yang aku kram bilang, apa? Istighfar gitu. Iya bener. Hari ketiga kram lagi nggak? Jadi memang Enggak, perjalanan udah. itu mendekatkan kita sih. Kita jadi tahu tidak hanya luarnya tapi dalamnya. Misalnya, Aduh. Dalamnya Mas Imar tahu banget. dalamnya gimana? Sempat bergesekan juga kan? Polos Kayak gini nggak Wimar? Nggak dicontohin juga. Iya, jadi hubungannya itu makin Emosional. dalam gitu. pakai Emosional, lama-lama emosi ya. Iya. Iya, bayangin aja gimana nggak berubah karakterku sama Ustadz Husen. Setiap malam itu kita pindah hotel berapa kali, Ustadz? 12 kali pindah hotel. Dan setiap malam setiap pegang kartu Ustadz Husen bilang, "Yuk, kita udah punya kartu naik." Gitu. Itu sehari nggak apa-apa dibilang gitu 2 kali. Yuk, ini udah dapat kartu, yuk naik. 3 hari, 4 berubah lama-lama. Selalu bilang ayo gitu ya. Ini apa ini ya? Iya. Antum gak mau minta maaf, Tat. Gitu. Dan 12 hotel tuh kesurupan semua. Enggak dong. 2 malam itu banget udah ya. Kan malam pertama kejang kanan, terus kiri, habis itu kaki gitu atau apa gitu. Ya itu kaki kanan, kaki kiri. Gitu. Apalagi ada konflik apalagi kalian di Yuk Ngaji nih? Tapi memang ada satu hal yang aku kangenin sih dari Yuk Ngaji. Apa? Ya itu jalan-jalan. Tapi jalannya benar-benar jalan-jalan. Kita udah jalan-jalan. Jangan katakan taman safari ya. Jangan. Saya dari Jogja nanti pindah kemana lagi? Siapa Makin yang jauh. vote tidak mau jalan-jalan? Aku. Ya udah nanti kita ke Spanyol lagi yuk. Tapi kram lagi ya. Aku gak mau sih. Nah itu setelah Ramadan ini Yuk Ngaji mau jalan-jalan gak, Stan? Aku mulai ragu sih. Enggak, tapi antum tahu nggak sih permasalahan policy jalan-jalan antum kenapa banyak ditolak? Kenapa tuh? Ya karena kita kepengennya jalan-jalan tuh yang akrab gitu. Emang Tapi selama kalau ini nggak rombongannya terlalu besar itu nggak bisa. Iya. Contohnya yang akrab tuh gimana? Oh, ya nggak, maksudnya misalkan kita ngomong nih, misalkan yuk yang punya program misalkan siapa, terus berlima berempat, nggak harus semuanya juga. Katakan dipecah gitu. Tapi jalannya tuh kualitas gitu. Kita di sana bisa dapat sesuatu gitu. Kalau Ustadz Husen ini pengennya Keluarga besar ya, anak istri. Berarti semua. Tuh pengen kayak dulu tuh ya. jalan keluarga. Kayak dulu tuh apa sih? Dulu itu kayak misalnya Pergi ke Malaysia.
Makan musangking. Nah, itu menurut aku tuh itu yang kita ke Medan nyemplung di telaga tuh kan. Bukannya di foto itu antum sendirian Brastagi. malahan. Brastagi gitu, Brastagi. Ya itu. Dia Di situ penjaga sapi. masalahnya. Berarti ini nggak mesti semua ikut. Tapi Sebenarnya kalau mau ikut semua, tapi grouping, maksudnya ini teman-teman kru nih. Teman-teman kru ngegrup teman-temanku pergi biar kemudian bonding. Gitu. Bonding rambut ke salon, pulang-pulang lurus semua rambutnya. Ternyata di dulu sana kita itu sama punya aja, Mas. punya program loh. Story of Life. Story of life. Oh Sama iya ya, siang, udah sama- sempat 3 kota ya. Udah. Iya. Itu mau dijalanin lagi nggak tapi? Iya, kayaknya iya. Kalau di situ main selo nggak apa-apa tuh. Nah di situ sama antum boleh ya? Iya, sama aku nggak boleh sih. Iya, emang jalan. Ini ketua atau bukan sih dari tadi dipertanyakan. Ya nanti bikin program lah berdua biar akrab tadi antum sama Ustadz Wimar Ya. ke Taman Safari berdua ya. Nah nggak ada nih habis nih konflik, nggak ada yang mau minta maaf lagi nih. Nggak ada. Iya. Lu nggak ada konflik? Nggak ada. Antum nggak ada. Ada dong. Antum apa? Ya, antum tahu apa tuh konfliknya? Hawa. Ya, setiap orang kan punya konflik. Sis ada konflik sama nyamuk kemarin? Oh iya. Dirawat aku ya. Iya, ODP. kemarin nyamuknya datang, terus minta maaf dan gigit ya. Konflik lagi udah tuh. Antum gigit balik apa gimana tuh? Jadi sekarang nambah statistiknya. Aku nyanyi ada yang masuk rumah sakit. Nah, bukan hanya diare sekarang. DB plus tipes. Heeh. Udah nih selesai nih pembahasan nih. Pulang nih kalau. Ini aja lebaran. Iya maksudnya aku mungkin pengen nanya ya Sat ya. Iya. Jadi kayak kan Ramadan ini kan Lebaran ada tradisi buat maaf-maafan. Tapi yang jelas tuh maaf-maafan tuh sebenarnya bukan kata maafnya sih. Tapi bagaimana kita tuh benar-benar mau berubah atas kesalahan kita yang kita lakuin gitu. Aduh. Kayaknya aku pernah ngerasa bahwa iya ya kata maaf itu bullshit kalau misalnya kita tuh nggak ada perubahan gitu. Oke, apa kesalahan yang mau dirubah? Ya enggak maksudnya ini maksudnya konteksnya adalah kalau misalnya kita minta maaf bagus loh. doang. Itu jadi bisa lama kan nanti Mas Ahyo apa gitu aku Iya. bantuin. Maksudnya Bantuin mau harus ada gimana, kesadaran pada- ketika ada orang mau minta maaf. Tawa. Ketika orang minta maaf tuh harus ada kesadaran bahwa dia beneran pure minta maaf, Iya. bukan kayak gimmick gitu. Iya, Jadi iya. kan kita bisa ngerasa ini antara kita datang ketemuan maafan nih maaf. Iya, tapi bullshit, percuma gitu kan. kalau nggak ada maksudnya kesadaran untuk berubah. Iya, sama kayak misalnya kita datang terus kemudian ada orang nanyain apa kabar dengan orang yang bener-bener pengen tanya kabarnya Tahu tuh kita beda. kabar kita. Oh. Aku ngerasa kayak bullshit gitu. Jadi objektif minta maaf tuh satu memahami apa sebenarnya kesalahannya. Iya. Yang Iya. kedua, perbaikan apa yang hendak dilakukan. Itu menarik sih. Yang ketiga adalah bagaimana pola hubungan keduanya ke depannya. Apakah gesek atau narik? Iya itu dia. Gitu. Nah itu menarik. Berarti dari permintaan maaf tadi antum masih mau main selo kan? Aku udah main selo di rumah. Iya ya nggak apa-apa sih gitu. Menarik bagus ya. Sagila bingung apa nggak sih? kesalahan yang pengen dirubah ke depan? Yang kemarin kamu ngerasa, kemarin tuh aku salah nih. Pribadi Aku masing-masing sekarang ya? nggak mau begitu. Iya, ini kan bentuk daripada Evaluasi. kebaikan. Iya, kayak resolusi lah dari Ramadan ini aku udah nggak mau kayak gini lagi. Apa Sat? Masing-masing deh, bener harus masing-masing ya. Harus masing-masing. Anjiannya. Pasca lebaran ini kira-kira pribadi lebih baik apa yang pengen dicapai? Ya. Iya. Antum jangan ngelak loh ya. Apa? Iya Tuh, kan? kesalahannya apa? Nanti nggak ada. Nggak ada lah. Pengen lebih baik? Enggak. Udah baik. Memperbaiki kesalahan, emang gue salah. Antum jangan ngomong gitu, tat aku suruh orang 98 lagi nih nanti. Ya, ngamuk ya. Ya. Apa orang 98 yang di Masuk demo? rusuh 98. Oh, alhamdulillah. Cina-Cina pada sembunyi semua tuh ya. Bikin masalah. Nggak pasang sejadah balik. Kalau aku pribadi aku mulai nih kalau nggak ada yang mau mulai. Aku pasca lebaran ini berharap bisa hidup lebih sehat karena 2 minggu. Aku sudah kena efeknya Tat. 2 minggu sebelum puasa kemarin aku syaraf kejepit sakit tapi banget. udah ini udah. Ini masih sakit nih, berasa nih sekarang. Oh. Tapi maksudnya udah bisa dikompromikan, badanku sudah bisa berkompromi. Kalau yang awal-awal itu kan aktivitas nggak bisa sama sekali, berdiri nggak bisa. Sampai yang paling parah itu dipakein celana aku tuh.
Karena nggak bisa pakai sendiri. Sama siapa? Sama antum. Bergesek-gesek tadi. Sama ya istri lah maksudnya. Sama Aryo ya. Sama Aryo. Sampai benar-benar aktivitas tuh sulit. Dan aku sampai mikir, wah ini harus berubah nih, gitu ya. Karena satu kejadiannya mepet banget di Ramadan, akhirnya mengganggu aktivitas Ramadan. Dan kalaupun ini beres nanti selesai Ramadan, minimal sudah harus mulai olahraga, mulai mengurangi duduk di kursi gaming itu kelamaan gitu. Karena itu efeknya udah berasa. Gitu. Itu aku sih pengen berharapnya berubahnya itu. Apa kalau itu kan perubahan untuk diri sendiri, yang ngaruh ke kita ada nggak? Aku berharap kalian syaraf kejepit sih. Biar kalian bisa merasakan. Biar kalian bisa merasakan sakitnya. Sesakit apa sih itu? Maksudnya tuh perubahan dirimu itu yang berpengaruh ke kita. Kalau antum ada saran nggak kira-kira perubahannya apa? Aja konflik, Antum kenapa sih sukanya bikin orang konflik? Ini bukan konflik. Itu kan nyari konten. Ini konten. Saranmu apa gitu? Ya nggak usah berantemin orang kalau bedanya Felix Xiao sama Xiao Store apa? Xiao Store. Nanti kalau antum udah saran, aku tanya ke dia, antum mau terima nggak sarannya gitu? Ya, ini ingin hidup lebih sehat. Iya. Berolahraga. Apa antum pengen membantu Rizko untuk hidup lebih sehat? Ya jelas enggak lah. Aku aja nggak sehat. Iya, oke. Ayo yang lain ada nggak? Ya, Mas Didayat. Nggak ada. Makan tak ngonten, tak lapar banget dari tadi. Iya. Aku belum buka. Lebaran ini. Aku tahu apa yang harus diperbaiki dari Mas Didayat. Gimana? Tipu. Itu nggak bisa kayaknya. Itu nggak bisa. Itu sudah menjadi Itu lebih ciri khas. kepada ini sih. Kodar itu kan ya. Jadi tangannya itu udah ada potensi tipu itu. Itu kalau perang langsung kalah itu. Suruh nyerang ternyata nyerah. Tolong pasukan, nyerang. Langsung nyerang gitu. Oh, nyerah ya. Parah, typonya parah-parah. Iya benar. Gitu. Ngomongin film horor nih. Habis kapan? Kalian ini ditanya apa? Gua doang yang mengakui pengen lebih baik. Iya udah baik semua ya. Yunaji udah baik semua ya. Jeri apa lu Jeri? Pengen apa lu? Abis Ramadan pengen memperbaiki apa dalam hidup? Dia kayaknya pengen lebih baik nasibnya. Ekonomiannya. Terima kasih Ustaz. Dia tuh marketer terbaik si Bambo loh. Aku kemarin lihat dia statusnya di Papua. Iya, Iya lu ngapain di Papua kemarin? Mulai Iya. ekspansinya udah mulai jauh-jauh. Iya benar. Mau pindah apa? lagi deh aku sana. Kemarin ngisi di Papua. Sedih loh orang Papua loh. Yang denger sedih. Wah, udah Enggak mau lagi. Iya. Kan gue cuma bilang gue gak mau lagi Wah lu sana. harus minta maaf lu gila lu. Wah. Gila jahat lu. Gaslight wah. Parah lu. Fajri gila lu harus minta maaf kepada seluruh warga Irian Jaya gila. Gua tersinggung lu gila. Gue kan warga Palembang ya. Udah apa lah gitu ya mewakili. Ngomongin film horor nih. Gila. Hai guys, aku mau ngasih tahu nih, ada kabar bahagia buat warga Solo dan sekitarnya. Insya Allah dalam waktu dekat, Yunaji bakal ngadain event yang penuh inspirasi. Nama eventnya adalah Sudut Pandang, di mana kita para member Yunaji bakal ngobrolin bareng tentang berbagai hal dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, tema pembahasan kali ini adalah tutur tinular, yang artinya petuah atau kata-kata yang disebarluaskan. Di event ini kita bakal belajar banyak tentang budaya, kebaikan, dan juga kreativitas, yang tentunya ilmu tersebut bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Event ini bakal diadakan pada tanggal 12 Mei 2024 di Solo. Tiketnya bisa didapatkan secara online di sini ya, bit.ly/sudutpandangsolo. Karena kita nggak nyediain tiket on the spot, teman-teman daftarnya melalui online ya. Seneng dan pengen lagi ngajak orang. Jadi teman-teman yang non muslim pun sebenarnya ikut pun gak apa-apa, karena ini materinya universal. Realita kehidupan tuh memang tidak bisa diubah, tapi kita bisa mengubah cara pandangnya kayak gitu. Dan Masya Allah sekali, kayaknya untuk next aku bakal lanjut ke Solo deh ya, untuk ikut sudut pandang yang kedua.
Yuk daftar sekarang dan jangan sampai ketinggalan. Jadi sebuah teori itu tidak untuk mengeneralisir keadaan. Oke, tapi jadi paling tidak ini untuk salah satu pendekatan. Pisau analisa, pisau analisa. Jadi bukan untuk mengetok palu. Gitu. Walaupun tadi aku bilang di bukunya namanya Personality Plus. Nah, di bukunya itu dikatakan bahwa karakter utamanya itu kayak bahan baku. Ya. Misalkan kayu jati, ya udah mau dipahat kayak apa, itu jadinya tetap kayu jati. Orang koleris itu akan tetap koleris. Akan gitu. tetap conquering. Ya, tetap ya dia dominan. Oriented. Gitu. Dia bisa meredam itu. Tapi yang harus dikalahkan egonya. Berarti aku sudah bisa meredam ego. Aku bilang iya. Saya mulai percaya. Baru sekali aku mulai percaya. Ngomong dong. Teruskan. Kamu ulama. Ini kalau Koveli gitu sudah percaya Wimar, ini yuk ngaji ada masalah. Ada masalah besar ini. Serius.